Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Ketemu lagi bersama Miss Fitri. Hari ini kita akan belajar apa coba? Iya, we are going to learn about science atau tematik science ya, IPA. Tapi sebelum belajar, mari kita berdoa dulu sesuai dengan agama atau kepercayaan masing-masing. Berdoa di dalam hati, akan dimulai. Amin. Semoga semuanya dalam kemudahan dan kelancaran dan juga keberkahan agar ilmu kita terpakai dan juga bermanfaat sampai akhir hayat kita. Oke, hari ini kita akan belajar sainsnya ya. Ini IPA tematik. Oke. Siapkan buku tema 5 di samping kalian dan juga alat tulisnya ya. Oke. So what we are going to learn? We are going to learn 2 points. Kita akan belajar tentang 2 hal, yaitu pertama menerapkan sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan. Dan yang kedua adalah menyajikan laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat cahaya. Nah, ini mungkin nanti akan ada second session atau sesi kedua dari IPA. Nah, ini untuk awalan kita belajar IPA di sesi awal ya. Oke, the first one we are going to memahami sifat-sifat cahaya or karakteristik of light ya. Jadi cahaya itu light, kalau sifat-sifat bisa kita sebut sebagai karakteristik. Oke. Miss, cahaya itu maksudnya apa? Oke, ini lihat baik-baik, ada gambar di sini ya. Oke, cahaya itu maksudnya apa? Lihat di sini. Ada gambar yang pertama, ya, itu ada gambar matahari yang cahayanya sedang menembus bumi. Oke, kita baca teksnya. Cahaya adalah energi yang berupa gelombang elektromagnetik kasat mata. Jadi cahaya itu bisa dilihat, ya. Kalau hantu bisa dilihat nggak? Enggak, makanya disebutnya tak kasat mata, ya. Oke, cahaya tidak memerlukan medium untuk merambat. Karena itu, ini cahaya ini bisa melintasi ruang hampa seperti ketika matahari dan bintang meneruskan cahayanya ke bumi. Nah, cahaya dapat diserap dan dipantulkan oleh benda. Maka kita memiliki indera penglihatan menangkap cahaya yang terpantul dari benda sehingga kita dapat melihat. Jadi cahaya itu dapat kita rasakan, dapat kita lihat dengan adanya mata. Makanya kita harus bersyukur kepada Allah, kepada Tuhan kita semua, karena Tuhan telah memberikan kita mata secara cuma-cuma ya, gratis. Dengan bukan hitungan megapiksel ya, udah bisa langsung fokus, autofokus ya, nggak harus kalian putar-putar matanya kayak kamera kan untuk fokus, tapi kalian bisa merasakan indahnya melihat dunia dengan mata kita. Oke. Ada berapa sih sifat-sifat cahaya itu? Nah, di sini kalian bisa lihat, nanti akan ada percobaan ya di halaman 7 teksnya. Oke, yang pertama Miss akan jelaskan dulu, nanti kalian baru cek yang ada di buku ya. Oke. Sifat cahaya itu yang akan kita pelajari di kelas 4 itu ada 4. Ya, the first one is cahaya merambat lurus. Ya, cahaya merambat lurus. Tahu kan lurus? Oke. Yang kedua, cahaya menembus benda bening. Tahu benda bening itu apa? Oke. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Dipantulkan itu kayak gimana, Miss? Kalian ingat kalau misalkan kalian lagi belajar bola basket, kalian bawa bola basket dari atas, lalu kalian bawa ke bawah, lalu dia memantul. Nah, cahaya juga bisa dipantulkan dan cahaya bisa dibiaskan. Ya, mari kita belajar sifat cahaya yang pertama. Perhatikan baik-baik, Miss akan jelaskan. Kalau kalian mau catat di buku tulis tematik, itu lebih bagus, tapi setidaknya kalian mendengarkan dan memahaminya dengan baik. Ya, kalau mencatat jauh lebih bagus. Sifat cahaya yang pertama adalah cahaya merambat lurus. Nah, cahaya merambat lurus. Cahaya dapat merambat lurus ketika melalui suatu medium. Contohnya, lihat di gambar yang paling atas. Nah, ketika menyalakan senter, nah lalu cahaya akan terpancar secara lurus. Nah, ini senternya dan ada cahaya yang terpancar secara lurus. Betul? Cahayanya nggak ke atas, nggak ke bawah, ke samping kiri, ke samping kanan, tapi dia lurus sesuai dengan arah senternya. Kalau senternya diarahkan ke atas, maka dia akan ke atas. Kalau senternya ke bawah, maka cahayanya akan ke bawah. Tapi yang jelas cahayanya akan lurus sesuai dengan kita mengarahkan senter itu.
Oke, yang kedua adalah yang selanjutnya kita juga bisa memanfaatkannya untuk lampu kendaraan. Nah, di bawah ini ada gambar mobil anak-anak. Di gambar di mobil ataupun di motor, biasanya manusia bisa memanfaatkan cahaya untuk menerangi ketika dibutuhkan, apalagi ketika malam, ya. Kalau misalkan kalian naik motor atau mobil, di depannya kan ada lampu, ya. Nah, lampu itu akan menerangi bagian depan. Ya, lurus sesuai dengan di mana dia ditempatkan. Jadi cahayanya akan ke depan, bukan ke atas, ke bawah, samping kiri atau samping kanan. Paham ya sampai sini? Itu adalah contoh dari cahaya merambat lurus. Sudah paham? Good. Nah, ini adalah percobaannya. Kalian bisa cek ada di buku kalian halaman 7. Kalian bisa melakukan percobaan ini dengan menyiapkan karton. Kalau nggak ada karton juga bisa diganti oleh kertas atau apa saja yang ada di rumah kalian, tapi kalaupun tidak ada tidak usah dipaksakan. Ya, bisa menggunakan lilin atau ini kan ada lilin dan karton ya. Lilinnya juga bisa kalian ganti dengan misalkan senter atau cahaya apa saja ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah Oke ya, ini percobaan dari cahaya merambat lurus nanti ketika misalkan kalian melakukan percobaan. Contoh, ini adalah cahaya dari senternya. Lalu kalian posisikan ada 3 kertas, misalkan gitu, dibolongi ya. Bolongnya harus sejajar ya. Nah, lalu kalian ada di sebelah sini, di sebelah ujungnya, dan kalian lihat apakah cahaya yang dari sini menembus ke ketiga lubang itu atau tidak. Nah, kalau kalian berhasil, berarti kalian sudah membuktikan cahaya merambat lurus. Oke, itu percobaan yang pertama. Yang kedua, sifat cahaya yang kedua adalah menembus benda bening. Coba, kalau masker ini benda bening bukan? Bukan ya, handphone? No. Kalau misalkan kerudung Miss Fitri, benda bening bukan? Enggak ya. Tapi kalau benda bening itu biasanya dia tembus pandang, ya. Kalau ini kan enggak ya. Tapi dia agak transparan sedikit. Tapi itu bukan benda bening. Nah, ini dia ada contoh benda bening. Ada gelas, ya. Itu salah satu contoh benda bening. Kalian punya kan di rumah gelas yang seperti itu? Ya. Oke, benda bening adalah benda yang dapat ditembus oleh cahaya. Contohnya kaca, mika, plastik bening, dan air jernih. Oke, benda bening ini dapat ditembus oleh cahaya, sehingga kita mampu melihat menembus benda tersebut karena cahayanya diteruskan dan tidak dipantulkan. Maksudnya seperti apa? Lihat gambar yang ada di sini. Oke, di sini ada gambar senter meneruskan cahaya ke sebuah gelas. Apakah cahayanya tetap diteruskan? Jadi setelah gelas itu masih ada cahayanya? Ya, masih. Lalu yang kedua, ini senter menyorot ya cahayanya ke batu. Apakah terpancar lagi ke sininya? Tidak ya. Jadi itulah perbedaannya. Nih, contoh ini senter ke sebuah mangkok bening. Nah, cahayanya maka akan terjadi ada cahaya ke sini, ditembus ke sini. Lalu contohnya ini ada matahari di luar dan kalian punya jendela. Jendela itu biasanya pakai kaca ya. Nah, ketika di luar ada matahari, cahaya matahari. Nah, dari kaca ini cahayanya bisa masuk ke rumah kalian. Paham sampai sini? Ya, itu adalah cahaya yang menembus benda bening. Nah, di sini percobaannya kalian bisa gunakan senter, mau senter langsung, mau senter dari handphone, apa saja boleh. Lalu gunakan juga satu buah gelas, ya. Gelasnya tidak usah diisi air, gelas bening ya. Nah, lalu kalian tembakkan cahaya dari senter itu ke gelas. Apakah cahaya dari senter itu menembus gelas atau tidak? Ya, nanti kalian tulis hasil percobaannya di buku kalian. Oke, ini untuk yang kedua. Nah, yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Dipantulkan, emang kayak bola, Miss. Nah, cahaya dapat dipantulkan. Pemantulan cahaya adalah proses kembali terpancarnya cahaya. Ulangi ya, pemantulan cahaya adalah
proses kembali terpancarnya cahaya dari permukaan benda yang terkena cahaya. Jadi, ketika cahaya datang, cahaya dipancarkan lagi. Nah, pemantulan cahaya ini bisa memberi manfaat kepada manusia. Contohnya, manusia dapat melihat pantulan bayangannya di cermin. Nah, tapi untuk awalannya lihat baik-baik gambar ini. Di sini ada cahaya dari senter menyorot ke sebuah cermin. Nah, setelah disorotkan ke cermin, ternyata dia tidak tembus cermin dan tidak juga berhenti gitu cahayanya, tapi cahayanya dipantulkan kembali ke arah yang berlawanan secara teratur. Dan ini bisa dilihat oleh mata kita. Paham sampai situ? Iya. Selain itu, di sekitar kita kan kita bisa mendapatkan cahaya ya, contohnya ketika siang hari. Nah, ketika banyak cahaya, ketika kita berada di depan cermin, maka kita bisa melihat pantulan dari diri kita karena adanya pantulan cahaya. Paham sampai sini? Oke. Nah, seperti itu dari pengertian dari pantulan cahaya. Nah, untuk melakukannya kalian bisa menggunakan cermin dan juga cermin untuk biasanya Bunda punya cermin untuk ngaca ya. Oke, nah terus kalian pantulkan cahaya senter ke cermin. Lalu amati apa yang terjadi, apakah tembus ataukah dipantulkan atau seperti apa. Itu percobaan yang ketiga. Dan selanjutnya adalah yang keempat, sifat cahaya. Yang keempat adalah cahaya dapat dibiaskan. Pembiasan cahaya ini maksudnya apa sih, Miss? Pembiasan cahaya terjadi ketika arah rambat cahaya atau arah cahaya dibelokkan ketika melewati dua medium atau dua benda dengan kerapatan yang berbeda. Intinya adalah pembiasan cahaya adalah akan terjadi ketika cahaya melewati dua benda yang berbeda. Maksudnya seperti apa, Miss? Nih, Miss kasih tahu ya. Nah, di sini ada pensil. Ya, pensilnya satu atau dua? Itu satu ya pensilnya. Dan di sini ada gelas. Gelas bisa kita isi air. Dan yang sebelah sini masih ada udara ya. Betul? Yang sebelah sini masih ada udara. Dan yang bagian bawahnya itu ada air. Ini yang dimaksud dari dua media atau dua benda yang berbeda. Ketika cahaya melewati udara, dia akan membiaskan pensil secara lurus, ya. Tetapi, maaf ya, nih ini akan lurus ya. Tetapi ketika di air, dia akan terbelokkan dulu ke sini, baru lurus. Ini terjadi karena udara dan air itu dua benda yang berbeda, sehingga yang terjadi seperti ini, pensilnya seperti yang belok ya, atau potong gitu. Nah, seperti halnya juga ini, kolam renang. Nah, biasanya kalian kalau lihat kolam renang dari atas itu kelihatannya dangkal ya, padahal itu 1 meter, 2 meter, 3 meter, atau bahkan lebih dari 5 meter. Tapi terlihatnya sangat dangkal, itu karena perbedaan arah lambat cahaya yang terjadi di atas kolam renang, yaitu di udara, dan di dalam kolam renang yang isinya air. Nah, itu yang terjadi ketika dibiaskan. Nah, kita juga akan ada nih percobaannya. Percobaannya adalah, nah, kalian bisa menggunakan pensil dan juga gelas. Oke. Lalu amati apa yang terjadi. Apakah pensilnya tetap lurus atau apa yang terjadi. Paham? Nah, di situ setelah itu kalian bisa mengerjakan latihannya di halaman 8 dari nama percobaan 1 sampai 4 dan juga sampai kesimpulannya. Paham? Oke, kalau sudah selesai bisa dikirimkan ke WhatsApp grup masing-masing. Oke, sekian untuk pembelajaran hari ini. Thank you so much. So sorry if Miss Fitri had so many mistakes. I hope you can learn well and you got many new knowledge in your mind. Good luck, semoga lancar percobaannya, happy dan tetap bahagia. Oke, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.